Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar tahun 2026 Angkatan 29 kelompok 2 mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi digitalisasi manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Alfian Widianto, kemudian ada Mahisa Dinanda, selanjutnya ada Nisa Vera Agustin, lalu ada Agus Setiaji, dan saya sendiri Mila Melinda. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dasar hukum digitali manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan manajemen tersebut terdapat dalam bab 11 mengenai digitalisasi manajemen ASN, khususnya pada pasal 63 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pasal ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam mengembangkan sistem manajemen ASN berbasis digital yang terintegrasi secara nasional. Melalui ketentuan ini, digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengelolaan ASN sekaligus mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih modern, profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sebelum adanya digitalisasi, manajemen ASN masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, proses administrasi yang masih kompleks dan sering terkali berulang sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Kedua, pengelolaan data ASN belum sepenuhnya terintegrasi sehingga dapat menimbulkan perbedaan data antar instansi. Ketiga, kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat semakin meningkat seiring dengan perkembangan organisasi dan tuntutan pelayanan publik. Selain itu, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk melakukan transformasi birokrasi berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan digitalisasi manajemen ASN sebagai solusi untuk menciptakan tata kelola ASN yang lebih modern, efektif, efisien, dan terintegrasi secara nasional sehingga mampu mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Dasar hukum digitalisasi manajemen ASN tertuang dalam pasal 63 UU ASN nomor 20 tahun 2023. Digitalisasi manajemen ASN merupakan salah satu pokok pengaturan penting dalam UU ASN tahun 2023 yang mendukung transformasi birokrasi dan pengelolaan ASN berbasis teknologi digital. Selanjutnya, tujuan digitalisasi manajemen ASN yaitu yang pertama, menjamin efisiensi, yang kedua, meningkatkan efektivitas, yang ketiga, meningkatkan akurasi proses, yang keempat, mendukung pengambilan keputusan, dan yang kelima, mewujudkan ekosistem manajemen ASN yang menyeluruh. Berdasarkan pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, digitalisasi manajemen ASN menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional. Berikut penjelasannya. Berbagai layanan digital ASN menyediakan aplikasi dan layanan berbasis digital untuk seluruh kebutuhan kepegawaian ASN. Sistem yang saling terhubung. Setiap layanan tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi terintegrasi dan dapat saling bertukar data. Integrasi data secara nasional. Data ASN dari instansi pusat dan daerah dikelola dalam satu ekosistem nasional sehingga lebih akurat dan konsisten. Mendukung seluruh proses manajemen ASN, meliputi perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, penilaian kinerja, hingga pensiun. Pasal 63 ayat 3 digitalisasi manajemen ASN mendukung transformasi ASN. Pertama, transformasi organisasi. Struktur kerja yang lebih adaptif dan fleksibel. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan organisasi pemerintah bekerja secara lebih dinamis. Penyederhanaan birokrasi. Digitalisasi membantu mengurangi tahapan administrasi yang berbelit-belit. Pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan transparan. Peningkatan koordinasi antar unit kerja.
integrasi data dan sistem informasi memungkinkan pertukaran informasi secara real time antar unit kerja sehingga koordinasi menjadi lebih efektif dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat serta tepat. 2. Transformasi sistem kerja. Penerapan Flexible Working Arrangement (VFWA). Digitalisasi memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel sesuai kebutuhan organisasi baik dari kantor, lokasi tertentu maupun melalui mekanisme kerja jarak jauh dengan tetap menjaga produktivitas dan akuntabilitas. Kolaborasi kerja berbasis digital. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan kolaborasi memungkinkan ASN bekerja secara terhubung tanpa dibatasi ruang dan waktu. Hal ini meningkatkan efektivitas kerja tim serta mempercepat penyelesaian tugas. Berikutnya, pasal 63 ayat 4 dan 5, prinsip dan pengaturan lanjutan mengenai ayat 4, digitalisasi ASN wajib memperhatikan 1. Keberlangsungan sistem, 2. Kerahasiaan data, 3. Keamanan cyber, dan ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai digitalisasi manajemen ASN diatur melalui peraturan pemerintah. Keamanan informasi ASN menjadi aspek penting dalam pembangunan sistem digital pemerintah. Selanjutnya adalah kesimpulan pasal 63 Undang-Undang ASN. Yang pertama, digitalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi manajemen ASN. Yang kedua, layanan ASN harus terintegrasi secara nasional. Yang ketiga, digitalisasi mendukung transformasi organisasi dan sistem kerja ASN. Yang keempat, keamanan data dan keamanan cyber wajib dijaga. Yang terakhir, implementasi lebih lanjut akan diatur melalui peraturan pemerintah. Akhir kata, digitalisasi manajemen ASN merupakan fondasi terwujudnya birokrasi modern, profesional, dan berbasis data dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. Demikian presentasi dari kami kelompok B kelompok 2 mengenai digitalisasi manajemen ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.